Bupati Nagekeo. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Cabang Nagekeo menggelar lomba pacuan kuda yang bertempat di sirkuit Ogangole Olakile, Kecamatan Baawae, Kabupaten Nagekeo mulai di 15 Mei hingga 22 Mei 2022. Nah, pendengar, seperti apa kegiatannya? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pordasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Cabang Nagekeo dan juga merupakan Ketua Panitia, Bapak Marcelinus Adjo. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami kembali mencoba Bapak Marcelinus Adjo yang akan menginformasikan dan mengupdate seperti apa jalannya perlombaan pacuan kuda yang memperebutkan Piala Bupati Nagekeo. Selamat pagi Pak Marcel. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat juga untuk seluruh pemirsa. Baik. Nah Pak Marcel, ini terkait dengan penyelenggaraan lomba pacuan kuda. Pertama kali kah diadakan di Nagekeo ataukah ini yang sudah keberapa nih Pak Marcel? Baik, untuk seluruh pemirsa Kabupaten Nagekeo atau pemirsa NTT, masyarakat NTT, bahwa pacuan kuda ini di Kabupaten Nagekeo terakhir diselenggarakan di tahun 1992. Jadi kurang lebih 32 tahun. Oke. Hingga saya coba merencanakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan turnamen pacuan kuda Piala Bupati. Baik. Ya, untuk saat sekarang kami sudah kali kedua kami menyelenggarakan Piala Pacuan Kuda Piala Bupati Kabupaten Nagekeo. Yang tahun pertamanya di kapan nih Pak Marcel setelah 32 tahun berlalu? Ya, tahun pertamanya kami selenggarakan di tahun 2021 dengan lokasinya di Tedagaka. Tedagaka juga di Kecamatan Baawae, Kabupaten Nagekeo. Baik. Nah ini lomba pacuan kuda nih Pak Marcel, apa tujuannya? Setelah cukup lama vakum, kemudian 2 tahun berturut-turut, meskipun di tahun pandemi ya, tapi masih melakukan lomba ini. Ya, sebenarnya dasar pemikiran saya kenapa saya harus melakukan lomba pacuan kuda, yang paling pertama bahwa saya sangat menyadari bahwa dengan pacuan kuda ini banyak hal positif yang dapat kita peroleh. Yang pertama yang bisa kita peroleh, yang paling pertama bahwa dengan pacuan kuda ini ya kita bisa pemulihan ekonomi masyarakat. Karena saya tahun kemarin saya coba menyelenggarakan pacuan kuda dan hasilnya sangat positif. Dari para kuliner yang coba kita beri kesempatan mereka untuk dengan situasi COVID untuk pemulihan ekonomi, ada beberapa kuliner itu ya mereka coba berusaha dan hasilnya luar biasa. Kurang lebih satu stand atau satu kuliner itu bisa menghasilkan keuntungan ya 5 sampai 6 juta. Malahan ada yang sampai 10 sampai 11 juta. Itu poin yang pertama. Yang kedua mungkin yang harus saya lakukan bahwa dengan pacuan kuda ini pasti nilai jual kuda kita di sini juga pasti akan lebih baik. Sehingga kita mendorong masyarakat kita untuk supaya mereka berternak kuda. Dengan berternak kuda juga akan meningkatkan pendapatan mereka. Ya, saya sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua Pordasi juga sangat mengharapkan ya mungkin ke depan ya pemerintah bisa pengadaan pejantan untuk kawin silang. Yang menjadi keyakinan saya bahwa kuda hasil kawin silang itu kalau dipasarkan yang kuda lokal kalau tidak kawin silang harganya mungkin 9 bulan harga 9 bulan sampai 1 tahun harganya mungkin 7 sampai 8 juta. Tapi kalau hasil perkawinan silang itu harganya di atas 12 atau di atas 15 juta. Okay. Yang ketiga yang bisa kita peroleh dari pacuan kuda ini adanya sarana komunikasi. Di sini seluruh masyarakat pencinta kuda Kabupaten Nagekeo dan masyarakat pencinta kuda NTT ini bisa saya buktikan bahwa saat sekarang begitu banyak para pecinta kuda baik dari Daratan Timur, dari Sumba, Manggarai juga berpartisipasi dalam
kegiatan ini. Oke, jadi memang ini cukup banyak fungsinya selain memang karena untuk olahraga, bisa juga untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, kemudian jalin silaturahmi dan untuk kudanya sendiri ini Pak Marcel ya. Nah, ketika Ya, bicara tentang silaturahmi, ada berapa banyak peserta yang ikut bergabung dalam lomba tahun ini, kemudian dari mana saja asal daerahnya? ya, baik seluruh pemirsa, bahwa tahun kemarin yang ikut berpartisipasi itu hanya dari Kabupaten Ngada dan Manggarai, dan totalnya sekitar 71 ekor. Tapi tahun sekarang yang coba kami data yang kami peroleh bahwa ada beberapa kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Jumlah kuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah 149 ekor. Ini satu hal yang sangat luar biasa dan Meningkat 2 kali mungkin lipat baru ya Pak ya? terjadi. Ya, Oke, Pak Marcel? ya, 149 ekor, Bu. Baik, 149 ekor ini signifikan sekali 2 kali lipat ya Pak dengan jangka waktu 1 tahun ya. Ini menandakan bahwa lomba ini cukup diminati nih, apalagi beberapa kabupaten tetangga juga ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Nah, kemudian untuk jokinya nih, berapa usianya nih Pak untuk joki yang ikut lomba dalam pacuan kuda kali ini? Joki yang ikut lomba pada pacuan kuda ini itu rata-ratanya usianya itu ya 11 sampai dengan 14 tahun. Jadi kelas 5 sampai dengan kelas 6, malahan ada juga yang kelas 4 SD mereka berpartisipasi joki ini. Baik. Yang kita katakan atlet sebenarnya para joki. Tapi saya di tahun 2022 ini ada sebuah kebijakan juga dari sebagai ketua panitia. Joki itu kita dikasih bonus. Setiap kuda yang lomba, yang juara, ini kita kasih bonus buat joki. Tapi bonusnya tidak diberikan langsung ke joki, tapi kita rekap secara baik. Nanti di akhir final dan final penutupan, ya kita tinggal membayar. Kenapa saya harus lakukan ini? Ini kan yang berkaitan joki ini kan rata-rata masih anak usia, masih kecil. Ya. Kalau kita bonusnya langsung diberi, berarti bonus itu mereka langsung belanja. Dan kalau kita kumpul, kita tampung, terakhir kita berikan, berarti ada nilai positif buat mereka. Mereka pulang, mereka bisa bawa uang hasil joki tadi. Oke. Nah, sampai dengan hari ini Pak, di hari ketiga ya, dari 15 Mei pada saat pembukaan, ada berapa lomba yang sudah dipertandingkan? Dan bagaimana dengan para pemenangnya ini? Ya, untuk sampai dengan saat sekarang, ya hampir semua kelas kita lombakan. Yaitu kelas A, B, C, D, E, F, dan kelas pemula 1 dan pemula 2. Saat sekarang yang sampai dengan hari ini kami sudah masuk. Hari ini kita masuk mulai dengan bawa pengisian, dan yang pasti sudah mulai ada yang gugur. Dan besok, rencana kita besok itu sudah mulai dengan semifinal. Ada beberapa kelas, dan hari Jumat itu semifinalnya, dan hari Sabtu itu kita jeda, dan kemungkinan besar hari Minggu itu kalau tidak ada halangan, hari Minggu itu kita final untuk semua kelas. Oke, final sekaligus penutupan ya Pak ya, tanggal 22 Mei nanti. Sekaligus penutupan ya. Oke, jadi sistem lombanya ini sistem gugur nih Pak Marcel. Ya, tiap kali perlombaan biasanya 6 sampai 5 ekor. Kalau lombanya 6 ekor kita out 2. Oke. Kalau lomba 5 ekor kita out 1. Oke. Nah, kemudian ini kami juga dapat informasi nih Pak Marcel ya, bahwa di hari pertama ketika pembukaan kuda Barbara asal ND ini meraih kemenangan pertama run 1 kelas B sepanjang 1.200 meter. Mungkin ini bisa diceritakan nih, masyarakat ini ingin tahu juga seperti apa nih Pak Marcel. Ya, kuda Barbara itu jadi yang berpartisipasi juga tuh saya lupa tadi, itu Kabupaten ND, yaitu kuda Barbara, kuda miliknya Bapak Angelo Parikako. Itu luar biasa. Kudanya memang betina, tapi dengan kesiapan yang sangat luar biasa, sehingga di hari pertama kita coba, ternyata dia memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Pak Angelo Parikako yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke.
Nah, kemudian sebagai ketua panitia dan juga ketua Pordasi, bagaimana Pak Marcel melihat kesiapan dari kudanya sendiri, kemudian pesertanya sendiri di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin? Ya, kalau saya dari para peserta dan kuda, kelihatan saat sekarang itu mereka menyiapkan lebih matang dari tahun kemarin. Karena saya sudah menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pacuan kuda Piala Bupati Kabupaten Aikeo itu jauh-jauh sebelumnya. 2 sampai 3 bulan itu saya sudah mengumumkan bahwa saya akan menyelenggarakan pacuan kuda. Sehingga para peternak, mereka boleh menyiapkan kuda secara baik. Mereka bisa melatih kudanya dengan baik, supaya mereka dalam berpartisipasi, mereka bisa memperoleh hasil yang positif. Oke, kuda-kuda yang di pertandingan ini kudanya kuda jantan, kuda betina atau terserah nih dari nyamannya joki itu sendiri? Ya, kalau kuda ini namanya pacuan kuda, itu semua kuda boleh saja. Baik betina maupun jantan. Itu di aturan Pordasi tidak menghalang. Malahan rata-rata yang juara itu pasti kuda betina. Itu rata-rata juga. Banyak yang kuda betina yang memperoleh hasil yang positif. Oke. Nah, kemudian sejauh ini Pak Marcel, apakah ada yang mengalami cedera? Ya, kalau sampai saat sekarang, ya diberkati oleh leluhur. Ya, puji Tuhan bahwa sampai saat sekarang belum ada satupun joki yang jatuh atau cedera dalam kegiatan ini. Hanya kemarin ada sesama saudara kita dari Rotendao, ya kudanya mungkin masih terlalu muda, terus dia paksa lari, akhirnya kudanya mati. Itu Rotendao, tapi mati bukan mati waktu pacuan, tapi mati di penginapan. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Marcel, bagaimana dukungan pemerintah setempat nih? Apalagi ini lomba Piala Bupati ya, di tahun kedua juga dilakukan oleh teman-teman Pordasi, ini seperti apa? Ya, kalau saya berterima kasih bahwa Pemda Aikeo dan seluruh masyarakat Aikeo mereka mendukung secara penuh. Dalam hal ini pemerintah daerah, berarti eksekutif legislatif. Kami secara bersama-sama, karena pasti kami punya pandangan yang sama tentang beberapa hal yang sudah sampaikan tadi yang berkaitan dengan makna atau keuntungan daripada kita menyelenggarakan perlombaan pacuan kuda Piala Bupati. Dan di tahun 2022 ini, ya pemerintah berkontribusi dalam kegiatan ini ya dengan total biaya hampir 220-an juta. Tapi saya perlu menyampaikan juga kepada seluruh pemirsa bahwa saya coba melihat kiat ekonomi yang terjadi, itu perputaran uang itu kalau dalam perhitungan saya itu kurang lebih 1 miliar. 1 miliar. Kurang lebih 1 miliar perputaran uang yang terjadi ketika pacuan kuda di tahun 2022 ini. Baik, jadi intinya anggaran disiapkan 200-an juta dari pemerintah daerah ya untuk mendukung kegiatan ini, dan selebihnya bagian dari panitia nih ya untuk menyediakan dan untuk melancarkan segala hal yang menjadi target perlombaan di Lomba Pacuan Kuda Piala Bupati 2022 nih Pak Marcel. Iya, Bu. Oke, baik. Yang terakhir apa harapannya ataupun mungkin himbauannya? Ini akan menjadi event tahunan, Pak? Iya, harapan saya bahwa pacuan kuda ini akan menjadi event tahunan di Kabupaten Nagekeo, dan juga saya berharap bahwa dengan lokasi yang ada saat sekarang, ya mungkin ke depan kami bisa permanenkan. Dan juga saya juga tetap mengharapkan untuk seluruh masyarakat pencinta kuda Kabupaten Aikeo atau pencinta kuda seluruh masyarakat NTT, marilah kita bersama-sama untuk membudayakan pacuan kuda di NTT, khusus di Kabupaten Nagekeo. Oke, terima kasih Pak Marcel ya informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam olahraga, dan semoga acaranya berjalan baik, lancar, dan tentunya mendatangkan banyak manfaat positif bagi semua yang terlibat. Selamat pagi Pak, sampai jumpa. Selamat pagi, terima kasih untuk seluruh pemirsa.